Selamat pagi, Sagi. Pagi. Gak bisa baca. Una Syame. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, ada beberapa pengumuman yang saya boleh sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah Desember adalah bulan Amsal. Okay. Maafkan kami karena kami tidak memberikan pengumuman sebelumnya, tapi kelewatan dikit, lupa. Tapi saya rasa hari ini belum terlambat, amin. Setiap hari bisa baca satu pasal Amsal dan belajar darinya. Tidak hanya baca, tapi belajar dari Amsal itu. Hari ini kita bisa di Amsal 4, tapi bagi yang belum memulainya, hari ini bisa langsung membawa 4 pasal itu dan baca dari 1 sampai 4 itu. Sehingga besok bisa dimulai dari pasal 5 bersama-sama. Amin. Sehingga waktu akhir bulan tanggal 31 pas selesai Amsalnya juga. Oke. Dan ketika kita membacanya bersama-sama, semua ada di titik yang sama, kita bisa saling sharing apa yang didapatkan karena semua baca hal yang sama. Yang itu sungguh menakjubkan. Dan ini adalah desain kaos pertemuan tahunan kita. Ya siapa lagi kalau? Ya siapa lagi? Pak Brenda. Oke, ini desain kaos untuk pertemuan kita, teman-teman. Di Januari 6, 7, 8 Januari 2023. Ya, untuk dewasa akan ada di harga 65.000 dan untuk anak-anak ada di harga 50.000. Dimensi, ukuran dan detail desain dan juga list pemesanan akan saya bagikan di grup kita sore ini. Ya. Dan pemesanan akan ditutup tanggal 15 bulan ini. Pembayaran bisa dilakukan di awal kalau punya duit, atau juga waktu penerimaan kaos harus punya duit. Dan untuk pembayaran bisa langsung ke Mbak Uli, ya. Dan langsung kaget, gitu. Nanti tak buatin tabelnya. Oke, besok juga keberangkatan saya di sore hari jam 5 pesawatnya. Tapi mungkin dari rumah tidak jam itu. Ya, pesawatnya nggak mampir sini soalnya. Bawa terus dalam doa untuk perjalanan ini. Setiap keluarga, setiap rumah bisa berdoa di setiap pertemuan kalian. Kalau ada Bible study di pagi, berdoa untuk itu di pagi hari. Kalau teman-teman ada apapun pertemuan, di setiap pertemuan rumahmu boleh berdoa untuk perjalanan ini. Ya, bawa itu di doa kalian, karena saya rasa dan bisa rasakan hal yang besar Tuhan mau komunitas ini lakukan dan belajar dari hal ini. Dan agar kita dapat mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan dan menjadi bagian kita dengan benar di sana, di India. Mulai besok Pak Aris akan bergabung di tim Royal. Dan bagi kalian yang belum kenal mereka, itu PR untuk kalian hari ini. Duduk sama mereka hari ini dan kenalilah keluarga ini. Ya, mereka menjadi bagian dari tubuh ini. Amin. Jadi kita boleh menikmati hal ini bersama-sama. Sekali lagi selamat pagi Sagi. Pagi. 4 Desember 2022. Judul kita hari ini adalah Dry Bones. Oke. Saya harus pelan-pelan ya. Karena saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya akan sampaikan hari ini.
Kita langsung ke pasal tentang tulang-tulang kering ini di Yehezkiel 37. Yehezkiel 37. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan melingkupi aku. Ia membawaku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Suatu ketika Yehezkiel dibawa Tuhan di dalam roh untuk melihat sesuatu. Di dalam penglihatan roh itu Tuhan memperlihatkan kepadanya suatu lembah. Tetapi lembah ini bukan lembah biasa. Dikatakan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Katakan tulang. Tulang. Dan ayat 2 mengatakan bahwa tulang-tulang ini sangat kering. Jadi ini bukan tulang biasa juga. Di lembah yang tidak biasa, tulang yang tidak biasa. Tulang kering yang memenuhi lembah itu. Ada apa dengan lembah? Silakan beri tanda pasal ini karena kita akan kembali beberapa kali ke pasal ini. Tapi saya mau ajak teman-teman ke Yeremia 7. Yeremia 7 ayat, saya mulai dari ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan. Catat baik-baik. Dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Tuhan katakan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan mengubur mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Lembah dalam Alkitab sering diartikan sebagai tempat kegelapan dan kematian. Suatu ketika Tuhan geram dan menghukum umatnya Yehuda pada waktu itu. Tuhan mendatangkan hukuman bagi mereka. Kehidupan mereka yang jauh dan berpaling dari Tuhan membuat Tuhan menghukum mereka. Dan Alkitab menulis di lembah Tofet ini mereka bahkan melakukan juga pengorbanan anak-anak kepada Tuhan yang lain pada masa itu. Tetapi Tuhan akan buat lembah itu bahkan menjadi kuburan mereka. Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi mereka dan mereka akan dikubur di lembah itu. Pasal 8 dan ayat 1 bahkan dikatakan tulang-tulang mereka semua akan ada di situ. Dari raja, pemimpin, imam, nabi-nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. Ini adalah tempat di mana mereka melakukan kegelapan dan pengkhianatan kepada Tuhan, menjadi tempat yang akhirnya kematian bagi mereka. Tuhan tidak pernah berkompromi pada ketidaksetiaan. Karena umatnya diciptakan untuk Dia. Saat mereka berpaling sama Tuhan, Tuhan tidak menyukai. Dan Tuhan membiarkan apa yang menjadi Tuhan mereka, tindakan penyembahan mereka, menjadi tempat kematian mereka. Inilah yang terjadi juga bagi kita. Tuhan lain di hidupmu dan penyembahanmu terhadap berhalamu itu akan menjadi tempat kematianmu.
Dan tulang-tulangmu akan dikubur di dalamnya. Kematian yang terjadi karena tindakan kita yang jauh dari Tuhan. Kematian yang terjadi karena kita memilih Tuhan yang lain. Kematian yang terjadi saat kita menyembah hal lain selain Tuhan Adonai di hidup kita. Pernahkah kamu dalam posisi ini? Pernahkah kamu dalam posisi ini? Kamu berjalan menjauh dari Tuhan karena kamu sedang asik menyembah hal lain selain Tuhan. Dan sampai waktu tertentu kamu sadar, kamu mati di tempat penyembahan itu sendiri. Pasal 8 ayat 2 masih di kitab yang sama. Dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan dan disembah oleh mereka. Semua itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Sudah mati keadaan mereka, tetapi hukuman tidak berhenti di situ. Hukum masih ada untuk mereka, untuk buat mereka semakin mati dan semakin mati. Tulang yang mati, tandanya adalah mereka kering. Tidak ada kehidupan lagi, bahkan di dalam tulang itu. Saat kehidupan kita jauh dari Tuhan, bahkan di hadapan apa yang kita sembah sebelumnya, yang bukan Tuhan itu, kita semakin kering, semakin mati, dan tidak ada gunanya lagi selain menjadi tanah dan hilang. Ingat bahwa penyembahan terhadap berhalamu akan membawa kematian di tempat itu juga. Di situ juga. Kematian dan kekeringan terjadi pada mereka pada saat itu. Saya akan kembali ke Yehezkiel 37 ayat 11. Masih ditandai kan? Ngomong ke Yehezkiel, ku tandai kau. Macam mana ini? Ayat 11, firman-Nya kepadaku, hei anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Dikatakan tulang-tulang Israel itu berseru kepada Tuhan, mengatakan sesuatu kepada Tuhan, mengatakan kondisi mereka dan apa yang mereka alami. Kondisi mereka kering, katakan kering. Kondisi mereka tidak punya harapan lagi. Kondisi mereka bahkan sudah hilang. Saat kamu berpaling dari Tuhan, ini yang akan kita alami Bapak Ibu Saudara. Perlahan tapi pasti kekeringan menantimu. Perlahan tapi pasti keputusasaan menjangkit hatimu dan hidupmu. Perlahan tapi pasti kamu akan hilang dan terputus dari Tuhan. Kekeringan atau kering adalah tanda dari tidak adanya kehidupan. Mengapa kamu tidak hidup? Tidak ceria, tidak bercahaya, lemah, letih, lesu, pegelinu. Kita ke Yehezkiel 33 ayat 10. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tergantung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Kenapa tidak hidup? Karena pelanggaran dan dosa yang dilakukan.
Ketidakbenaran yang terus dilakukan akan membawa kematian dan kekeringan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketidakbenaran, catat baik-baik ini. Bahkan ketidakbenaran yang tidak diketahui sekalipun tetap membawa kekeringan pada hidup. Sekalipun kamu nonton porno dan tidak ada yang tahu, kamu akan tetap kering. Sekalipun kebencian itu kamu simpan tanpa ada yang tahu, kamu akan kering. Sekalipun sakit hati itu kamu simpan rapat-rapat, bahkan bau pun tidak tercium, tapi kamu akan tetap punya hidup yang kering. Sekalipun kamu menyimpan semua kotoran, dosa itu dalam-dalam, kamu akan tetap kering juga. Bisa baca Alkitab, bisa ngomong ayat, bahkan mungkin hafal banyak ayat, tapi kering. Bisa duduk di dalam ibadah, tapi tidak hidup. Bisa tetap di komunitas, tetapi tidak hidup juga. Karena pelanggaran dan dosa akan selalu menghancurkan, dan kita tidak akan dapat hidup. Kita akan kering. Lihat kanan kirinya bercahaya. Nah. Yesaya 49. Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saya ulangi. Sion berkata, Tuhanku telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ternyata kekeringan itu tidak hanya terjadi sampai kepada kering saja, tetapi kehilangan harapan dan putus asa. Pernah merasa Tuhan jauh? Pernah merasa tiba-tiba kamu kurang percaya? Pernah merasa tiba-tiba kamu tidak punya harapan dengan masa depan? Atau tidak punya harapan terhadap apa yang kamu sedang lakukan bahkan? Kondisimu sedang seperti tulang-tulang ini. Kamu sedang di dalam kematian itu. Satu-satunya orang yang tidak mampu lagi berharap dan punya harapan hanyalah mereka yang sudah mati dan dikubur. Bukan Tuhan yang jauh, kamu aja yang tidak pada tempat yang seharusnya. Ingat yang terjadi di Yeremia tadi. Mereka menjauh dari Tuhan dengan memilih Tuhan yang lain untuk menyembah hal yang lain. Kamu tidak dapat merasakan Tuhan karena hatimu sedang terikat dengan yang lain. Hatimu sedang menyembah yang lain. Padahal biasanya penuh dengan motivasi untuk terus maju dengan Tuhan. Semangat terus bertumbuh dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Punya harapan besar kepada Tuhan dan firman-Nya. Tetapi tiba-tiba luluh lantah begitu aja dan menjadi putus asa karena hatimu mulai berpaling dari yang tadinya kepada Tuhan. Akarnya cuma satu. Kamu mulai menyembah yang lain, bukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita yang hilang harapan, kita yang tanya Tuhan di mana. Kita yang menjauh, tapi kita juga yang merasa kalau Tuhan lupa sama kita. Penyembahan kepada yang lain selain Tuhan akan selalu membawa kamu kepada kematian. Kematian dan tidak ada harapan. Kematian adalah keputusasaan itu. Kondisi lain dari tulang-tulang ini adalah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hilang.
atau dihilangkan. Tetapi dalam bahasa aslinya adalah gazal, atau artinya tidak ada lagi, lenyap. Mazmur 37 ayat 9. Semua boleh mengerti firman ini? Firman yang lembut lah ya. Saya janji akan ada harapan di akhirnya. Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Saya ulangi lagi, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Arti dari lenyap adalah lenyap. Ada dua arti. Yang pertama adalah lenyap gitu aja, tidak ada bekas yang tersisa. Atau yang kedua adalah lenyap karena dimakan atau dikonsumsi oleh sesuatu. Kayak tadi malam saya balik ke dapur Pak Gerwin, terus saya kaget, wah roti bakarnya lenyap. Tapi roti bakarnya lenyap, tapi saya bisa lihat perutnya Pedro dan Gea. Amen. Karena saya tahu roti itu lenyap dikonsumsi mereka. Kejahatan, ketidakbenaran semakin dihidupi, kejahatan itu akan memakan kamu. Seperti halnya roti bakar tadi, saya sudah tidak dapat melihatnya lagi. Yang saya bisa lihat adalah yang memakannya. Mereka terus hidup dalam kejahatan, bukan makannya. Mereka yang terus hidup dalam kejahatan, orang itu sudah tidak akan terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah kejahatan itu, karena orang itu sudah dimakan oleh ketidakbenaran itu. Siapa dia sudah tidak dapat dilihat lagi, tetapi apa yang memakan mereka yang dapat dilihat orang. Orang itu lenyap. Yang tersisa adalah kejahatan dan ketidakbenaran yang memakan dan memenangkan hidup mereka. Mereka lenyap. Tapi tulang itu tidak hanya diam di lembah itu. Ini titik baliknya. Siapa mau lebih dalam lagi? Yeremia 2 ayat 23. Yang sudah sampai situ, katakan amin. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti Baal. Lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki yang berlari kian kemari. Bapak ibu saudara, titik pemulihan pertama terjadi saat kita mulai menyadari posisi dan keadaan kita. Sering dikatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Melihat diri kita dengan benar dan menyadari serta menerima keadaan kita itu penting. Mereka mengatakan, aku tidak melakukan itu kok. Aku tidak pernah menyembah Tuhan yang lain. Aku tidak mengkhianati Engkau Tuhan. Aku tidak.
dan lain. Kita harus menyadari bahwa yang kita lakukan adalah salah dan menerima kesalahan itu. Menerima apa yang Tuhan mau lakukan itu sangat penting bagi pemulihanmu dimulai. Alkitab mengatakan siapa yang mengaku dosa, dia Tuhan kita setia dan adil. Mengampuni dosa kita. Berseru dalam pengakuan dan keterbukaan untuk kesalahan dan ketidakbenaran yang kita hidupi adalah kunci pertamanya. Kunci awal pemulihan tulang itu terjadi. Mazmur 34 ayat 17. Ada beberapa terjemahan jadi ayat 18. Menerima keadaanmu. Kalau kamu sakit hati, bilang kamu sakit hati. Kalau kamu terluka. Kalau kamu menyimpan dosa, bukalah. Kalau kamu terus melawan kejahatan, bukalah. Sebelum kejahatan dan kehancuran hatimu itu melenyapkan hidupmu sendiri. Dan yang terlihat hanyalah kepahitan atau dosa yang akan melingkupi. Tapi berikutnya di ayat 17 atau 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Saya ulangi, apabila orang-orang itu berseru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kalau kamu berseru, dia mendengar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kamu terus menutupi dan menyangkal kesalahanmu, menyangkal kondisimu, tidak ada pemulihan. Harus terbuka untuk pelepasan. Harus terbuka untuk mendapat pembebasan. Harus terbuka untuk mendapat kemerdekaan itu. Dan keterbukaan ini akan memulai sesuatu yang lebih besar lagi. Ini hanya permulaan. Ini hanya permulaan, Bapak Ibu Saudara. Kita balik ke Yeskiel 37. Ingat bahwa menerima keadaanmu dan berserulah kepada Tuhan. Karena dia mendengar dan akan melepas engkau. Yeskiel 37, saya masuk ke ayat 12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Tadi di Mazmur katakan dia akan mendengar dan melepaskan kamu. Ini cara Tuhan melepaskan engkau. Ini cara Tuhan untuk hidup. Di Mazmur tadi Tuhan benar-benar akan mendengar seruan bagi mereka yang berseru. Tuhan akan membuka kubur. Kubur bicara tentang kuasa kegelapan dan kematian. Saat kamu berseru sama Tuhan, tangannya akan menjangkau hidupmu dan mengeluarkan kamu dari kuasa kematian itu. Orang mati tidak bisa hidup kembali dengan sendirinya. Maka Alkitab menuliskan roh yang sama yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita. Orang harus dengan kuasa dari luar dirinya membantu menghidupkan kembali orang mati itu. Melepaskan kuasa yang mengikatmu, melepaskan kamu dari putaran kematian yang menjangkit hidupmu. Itulah kenapa dia akan membuka kubur-kuburmu. Membuka kuasa yang menutupmu dan meninggalkan kamu terus dalam kematian. Tangannya akan membuka kubur sakit hati itu. Tangannya akan membuka kubur kejahatan itu yang kamu sendiri gak bisa keluar darinya. Tapi kalau engkau berseru, Tuhan melepaskan engkau. Dan mengeluarkan kamu dari dalamnya. Ikatan yang sekuat apapun, tangannya akan menjangkau engkau untuk melepaskanmu. Tidak hanya melawan kuasa kegelapan yang mengikatmu,
Dia juga akan, dikatakan ayat ini, membangkitkan kamu. Keluar dari kubur bukan tujuan Tuhan aja, tetapi hidup yang lepas dari kubur itu yang Tuhan mau. Kehidupan yang baru yang lepas dari kuasa kematian. Kehidupan yang baru yang lepas dari kuasa kejahatan. Kehidupan yang baru yang lepas dari kuasa kekeringan itu. Saat kamu dikeluarkan Tuhan dari kubur dan dihidupkan kembali, inilah kehidupan baru itu dimulai. Saya naik sedikit di ayat 7. Lalu bernubuatlah seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging-daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Tuhan akan melepaskan siapapun yang berseru kepadanya dari ikatan kejahatan yang kita bahkan tidak dapat lepas dari kita sendiri. Dan dia akan membangkitkan dan menghidupkan kita. Tetapi di dalam proses menghidupkan kita kembali, Tuhan memberi tahapan dalam kehidupan itu. Apa yang dia bangkitkan kembali. Saat kuasa Tuhan itu mengalir, tulang-tulang kering tadi mulai bergerak, mulai menyatu kembali. Tulang yang tadinya kering, tidak ada kehidupan, mulai kembali bergerak untuk mengarah kepada kehidupan. Tapi tulang itu sendiri belum hidup yang sempurna. Setuju? Ini adalah awal dari pemulihan itu. Awal dari pemulihan hidup itu. Dalam kekeringannya tulang itu bergerak menuju ke kehidupan. Ini yang saya sebut kering tapi rindu hidup lagi. Keadaanmu kering hari ini, itu bukan akhir dari segalanya kalau kamu rindu hidup lagi. Tulang itu mulai bergerak karena merindukan kehidupan, mau mengarah kepada pemulihan. Kadang ada yang datang ke sini dalam keadaan seperti zombie, baru aja keluar dari kubur, atau tulang bergerak-gerak gitu. Sudah bergerak tapi masih perlu proses lagi untuk hidup yang sempurna. Mereka rindu untuk memperoleh hidup sempurna itu. Setiap bagian hidup mereka mulai bergerak mengarah kepada kehidupan yang Tuhan mau, kehidupan yang baru. Tulang-tulang itu, serpihan-serpihan sisa hidup mereka mulai bersatu kembali dan mulai disatukan lagi. Sehingga kadang pada tahap awal pemulihan seseorang, tugas pertama kita adalah membantu mereka untuk menata serpihan hidup mereka. Serpihan hidup mereka yang sudah berserakan dan hancur, bahkan tidak tahu gimana caranya untuk kembali lagi. Untuk kembalikan menjadi teratur dan tertata kembali. Bagian-bagian dari tubuh mereka kembali pada susunan yang tepat. Firman Tuhan katakan, tulang-tulang itu mulai bergerak dan menyusun kembali pada posisinya masing-masing, tepat dan seharusnya sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan pada hidup mereka. Setelah tulang itu bertemu dengan tulang yang lain, ini bukan kumpulan batak-batak ya. Tulang ketemu tulang yang lain gitu ya. Waktu tulang ketemu sama tulang yang lain dan di posisi dan susunan yang benar dan tepat, tulang itu mulai diikat dan disatukan dengan otot-otot yang ada. Kata urat di sini berfokus kepada otot atau urat yang mengikat di antara tulang-tulang dan bagian-bagian organ tubuh.
sering juga disebut ligamen. Tadi malam saya pakai ayat ini, Efesus 4 ayat 16. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan bagiannya sesuai dengan kadar dan pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Efesus 4 ayat 16. Tadi malam saya sedikit membagikan hal ini dalam pertemuan kita, bahwa kesatuan terjalin saat setiap bagian yang lain melakukan bagiannya masing-masing. Proses penghidupan kembali yang berikutnya adalah pengembalian peran masing-masing bagian kehidupan orang itu dan menjadi fungsinya masing-masing dengan baik dan benar. Mereka yang datang tadi dengan semua serpihan dan tulang-tulang yang berserakan, tapi mulai bergerak, mulai dikembalikan di posisinya, dan mulai dikembalikan ke fungsinya. Tidak hanya balikin ke posisinya, tapi fungsinya juga. Setiap tulang pada tubuh kita ini memiliki fungsi masing-masing dengan tujuan masing-masing, betul? Saat setiap bagiannya berfungsi dengan baik, tubuh itu juga baik. Dan setiap bagiannya berfungsi dengan benar, tubuh itu juga benar. Setiap pria seperti pria misalnya, memiliki fungsi menjadi suami, menjadi bapak, menjadi pemimpin keluarga, menjadi imam bagi keluarganya, menjadi pencari nafkah dan lainnya. Fungsi-fungsi itu kita kembalikan dan harus berfungsi dengan benar di setiap detailnya. Dan setiap hal itu juga harus dibangun dan dikembalikan dengan kasih, dikatakan Efesus 4 ayat 16. Kita tidak memulihkan fungsi setiap bagiannya dengan kebencian, tapi kita melakukannya dengan kasih yang Tuhan lakukan. Kasih akan membuat semua fungsi itu berjalan dalam damai sejahtera. Saat tulang sudah bersatu dan terikat dengan benar, Tuhan juga akan menumbuhkan sesuatu di ayat itu. Dia akan menumbuhkan daging untuk membalut tulang-tulang tadi. Daging diberikan Tuhan kepada tulang-tulang agar tulang menjadi tubuh dan menjadi manusia. Daging dalam konteks ini adalah sebagai bentuk penyediaan dari Tuhan. Tuhan akan penyediaan Tuhan untuk kita bisa, atau tulang itu menjadi hidup sebagai manusia. Karena tulang tanpa daging tidak jadi tubuh manusia. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Apakah sejauh ini teman-teman sudah menyadari proses yang saya sedang lihatkan? Yeah. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari surga itu. Tuhan sendiri memberi makan Elia dengan roti dan daging. Tuhan memenuhi kebutuhan Elia sebagai manusia untuk terus hidup sebagai manusia. Setelah tulang dihidupkan dan kembali pada tatanan yang seharusnya, serta kembali pada fungsi yang benar setiap tulang itu, Tuhan juga akan memberi penghidupan sebagai manusia untuk memberikan daging. Setiap kita merasakan bagaimana Tuhan memberikan daging pada hidup kita. Betul? Saat pemulihan dimulai, kehidupan kita kembali pada tatanan yang seharusnya. Hidup kita mulai berfungsi sebagaimana mestinya di dalam kebenaran, dan kita mulai mengerjakannya. Tuhan memberikan kita hal-hal daging sebagai bentuk penyediaan Tuhan untuk hidup kita sebagai manusia yang hidup. Dia memberikan kita makanan untuk dimakan.
Dia memberikan uang untuk bayar tagihan. Dia memberikan kita kendaraan untuk dipakai bekerja dan aktivitas. Dia memberikan kita rumah untuk tinggal, pakaian untuk digunakan, dan masih banyak lagi hal-hal daging yang dia berikan. Untuk kita bisa hidup jadi manusia. Hal daging adalah juga hasil dari kasih Tuhan kepada kita. Dan itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita juga. Tuhan melengkapi hidup kita untuk dapat hidup sebagai manusia yang hidup. Waktu tatanan sudah benar, sudah terikat dengan benar. Teman-teman merasakan peningkatan yang Tuhan berikan dalam hal itu? Yes. Itu yang terjadi. Waktu tatanan itu sudah berfungsi dengan benar. Yes. Tapi pertanyaannya, bagaimana soal daging yang Paulus katakan? Kita ke Roma 8. Ayat 13. Amin. Roma 8 ayat 13 yang sudah dapat katakan daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Daging akan menjadi masalah bagi kehidupanmu saat daging itu. Mana? Saat daging itu menjadi Tuhanmu. Paulus menuliskan mereka yang hidup menurut daging, mereka yang hidup mengikuti daging maksudnya. Mereka yang memikirkan hal-hal daging akan mati. Jadi daging ada itu sebagai bentuk penyediaan Tuhan untuk kita menjalani hidup. Bukan untuk menjadi apa yang mengendalikan hidup kita. Bisa mengerti? Kalau daging menjadi tuan kita, kita akan siap-siap kembali masuk dalam kubur dan menjadi tulang kering kembali. Tetapi kalau kamu melihat daging itu menjadi apa yang Tuhan karuniakan, kamu dapat hidup dengan benar, kamu akan terus hidup sebagai manusia yang benar. Mazmur 84 ayat 2, beberapa terjemahan ayat 3. Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 2 atau ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Penulis Mazmur memberikan contoh kepada kita bahwa dengan dagingnya juga dia memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan daging bagi hidupmu sebagai bentuk pemeliharaan kehidupanmu, Tuhan mau kamu memuliakan Dia juga dengan hal itu. Dengan hal-hal daging yang Dia berikan kepadamu. Pemulihan hidup yang Tuhan berikan tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu Saudara. Ada pemulihan yang lain setelah daging itu. Tapi sekarang paling tidak kamu bisa melihat daging dengan sesuatu yang baru. Hal-hal daging di dunia ini yang Tuhan sediakan bukan sesuatu yang menajiskan kalau kamu melihatnya dengan benar. Dan tidak menggantikan Tuhan. Itu daging adalah apa yang Tuhan karuniakan, bukan Tuhan itu sendiri. Jadi daging biarlah kita nikmati sebagai karunia Tuhan untuk melengkapi hidup kita sebagai manusia. Bukan apa yang mengendalikan hidup kita. Setelah daging yang Tuhan berikan, Dia juga memberikan kulit pada tulang-tulang itu tadi. Kulit berbicara tentang
sesuatu yang menutupi tubuh ini. Sesuatu yang terlihat oleh mata orang lain. Kulit berbicara tentang covering. Dan apa yang terlihat bagi orang lain adalah kulit kita, betul? Kamu lihat saya, lihat kulit saya. Walaupun kadang kelihatan tumpukan lemak di balik kulit itu, tapi tetap kulit yang dilihat, ya. Kulit bicara tentang gambaranmu, apa yang terlihat tentang wajahmu, atau juga apa yang terlihat di luaran hidupmu. Dan Tuhan menumbuhkan dan memberikan kulit itu kepada tulang yang mati dan kering tadi. Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedualah hukum Tuhan ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Setelah Musa bertemu dengan Tuhan, kulit wajahnya bersinar tanpa pakai citra bengkoang. Dan cahaya ini adalah cahaya pantulan dari kemuliaan wajah Tuhan itu sendiri. Kulit yang baru Tuhan berikan kepada tulang-tulang yang kering tadi. Wajah baru dan tampilan baru Tuhan berikan kepada mereka yang dipulihkan oleh Tuhan. Wajah yang memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Wajah yang memperlihatkan kehidupan dari Tuhan. Ya, memang yang dilihat orang adalah kulitmu. Apa yang terlihat di luaran adalah kulitmu. Tetapi yang mereka akan lihat adalah kulit yang baru. Yang Tuhan berikan kepada hidupmu. Yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Kamu akan dipakai oleh Tuhan, dipakaikan oleh Tuhan kulit yang baru ini. Siapa yang mau di sini? Amin. Inilah tahap di mana gambaran Tuhan dipulihkan dalam hidupmu. Tadinya orang lihat kamu adalah kejahatan, tapi orang lihat kamu sekarang Tuhan. Dan kulitmu mulai memancarkan kemuliaan itu. Glowing. Ya. Kemuliaan Tuhan terpancar. Kita balik ke Yehezkiel 37. Ayat 8 bagian akhir dikatakan gini. Mereka sudah tulangnya bergerak, mulai menyatu dengan otot, ya, dan sudah daging menumpuk di situ. Tidak dikatakan lemak, Tuhan nggak berikan lemak, Tuhan kasih daging, kulit dan wajah gambaran Tuhan. Dikatakan di ayat, tetapi mereka belum bernafas. Tulang-tulang itu hidup kembali, Bapak Ibu Saudara. Telah tersusun kembali pada susunan yang seharusnya. Bertumbuh pada fungsi yang seharusnya. Dan Tuhan pun memberikan daging untuk melengkapi hidup mereka menjadi manusia. Bahkan gambaran Tuhan pun kembali terlihat dalam hidup kita. Tetapi belum bernafas. Pertanyaannya jadi, loh bukannya itu sudah bergerak ya tadi? Kok belum bernafas? Kata nafas di sini adalah ruah atau roh. Ayat 14.
Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ini perlu dicatat bagian ini, karena bergerak saja tidak cukup. Bergerak saja belum berarti hidup. Ini penting untuk dimengerti. Zaman ini banyak sekali pergerakan-pergerakan kekristenan, baik pergerakan kelompok maupun individu. Tetapi sekali lagi saya katakan, bergerak saja tidak cukup. Kita perlu nafas. Katakan nafas. Nafas. Ambil nafas coba. Kita perlu roh Tuhan. Amin. Sudah pada susunan hidup yang benar tidak cukup. Sudah berfungsi dengan benar tidak cukup. Sudah memiliki kulit saja tidak cukup. Kita perlu roh Tuhan. Amin. Kita perlu roh Tuhan. Kita membantu setiap orang mengembalikan tulang-tulang yang tersisa pada tempatnya. Itu tugas komunitas ini. Kembali kepada posisi pernikahan, keuangan, pekerjaan, pendidikan, dan hal lain dalam hidupmu kita kembalikan. Dan kita membantu untuk bagian-bagian itu kembali berfungsi dengan benar dan tepat dan seharusnya. Suami dan istri harus berfungsi pada tempat yang seharusnya. Mengatur keuangan dengan benar. Dan masih banyak lagi yang kita lakukan di setiap hari teman-teman semua. Dan setiap kita. Dan kita juga lihat bagaimana Tuhan memberikan peningkatan dan penyediaan bagi hidup teman-teman semua. Dia memberikan daging untuk melengkapi hidupmu. Makanan, pakaian, kendaraan, hal elektronik dan lainnya. Dan Tuhan mulai memberikan wajah-wajah baru dalam hidup teman-teman semua. Orang lain mulai lihat kehidupan yang berubah karena mulai lihat kemuliaan Tuhan di dalam mereka dan di dalam kalian. Banyak terdengar kalau banyak orang di sekitar teman-teman semua mulai melihat perbedaan itu. Karena kulit yang berbeda dan kulit baru yang Tuhan berikan kepada hidupmu. Apakah semua mengalami hal ini? Semua mengalami proses ini? Kamu sedang di dalam proses penghidupan kembali Tuhan. Tetapi tidak berhenti di sini. Kamu masih belum bernafas. Kamu perlu nafas untuk hidup. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka kembali hidup. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang besar. Suatu tentara yang besar. Amen. Ini yang luar biasa. Dari kehidupan yang telah dihidupkan kembali Tuhan, mereka menjadi pasukan tentara bagi Tuhan. Kamu tidak dihidupkan lagi untuk menikmati hidup dunia ini, tetapi untuk menjadi pasukan tentaranya Kristus. Ada laskar Kristus di sini. Siapa yang mau menjadi tentaranya Kristus? Katakan siap. Siap. Tapi nafas harus masuk ke dalam hidupmu. Tapi roh harus masuk dalam hidupmu. Ini caranya. Mau tahu caranya? Siapa yang mau nafas di sini? Mau tahu caranya? Amin. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah pada nafas hidup. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakan kepada nafas hidup ini,
Itu beginilah firman Tuhan. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Dikatakan bernubuat untuk nafas itu datang dan menghidupi hidup kita. Kata nubuat dalam bahasa aslinya adalah nabal. Di bawah dorongan ilahi artinya. Di bawah dorongan kuasa Tuhan. Di bawah pimpinan Roh Kudus. Itulah nubuat. Jadi saat seseorang bernubuat karena mereka sedang didorong oleh Roh Kudus, untuk Roh Kudus turun dan bergerak. Dan saat nubuatan itu bicara tentang Roh Tuhan yang bergerak, Roh Tuhan akan turun dan memenuhi tubuh-tubuh ini. Roh Tuhan akan bergerak memenuhi mereka, sehingga mereka menjadi pasukan Kristus. Surah banyak yang mau menjadi pasukan Kristus. Amen. Nah, pasukan kok pasukan loyo itu. Surah banyak yang mau jadi laskar Kristus. Amen. Kamu perlu nafas Tuhan. Yes. Kamu perlu nafas Tuhan. Yes. Ini undangan setiap kita. Bagi kamu yang pernah menerima nafas atau Roh Tuhan, tapi akhir-akhir ini kamu kehilangan nafas itu, sudah tidak ada padamu lagi bahkan mungkin, atau kamu rasa menurun. Ini saatnya untuk kamu mendapatkan nafas itu kembali. Kalau itu kamu nanti maju sebelah kiri saya. Untuk kamu yang belum pernah menerima nafas ini sama sekali, dan kamu rindu untuk dihidupkan kembali olehnya, maju ke depan di sebelah kanan saya habis ini. Untuk kamu yang sudah dipenuhi dan masih dipenuhi sama nafas ini, maju ke depan dan bernubuatlah pada orang yang berdiri di kanan kiri ini. Katakan kepada Roh Tuhan untuk bergerak dan memenuhi mereka. Berbicara kepada Roh Kudus untuk bergerak dari segala arah, memenuhi setiap orang yang akan berdiri di kiri atau kanan saya hari ini. Karena kita mau jadi pasukan Tuhan. Amen. Kita nggak mau cuma bergerak, tapi hidup. Kita nggak mau cuma bergerak, tetapi hidup. Amen. Dan bergerak bagi Kristus di dalam kehidupan kita. Siapapun engkau, ambil waktumu, kiri dan kanan saya. Dan bagi yang masih dipenuhi dengan Roh Kudus, boleh bernubuat bagi mereka, dan kehidupan mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang belum sama sekali di sebelah sini, yang mau dipenuhi kembali di sebelah kiri saya. Mulai berdoa, mulai ada di dalam doa. Bagi yang masih dipenuhi oleh Roh Kudus, boleh bernubuat bagi mereka. Maju ke depan, ambil langkahmu dan bernubuatlah bagi teman-teman. Roh Kudus, bergeraklah dari segala penjuru arah hari ini untuk memenuhi setiap orang di tempat ini. Kehidupan dan nafas itu diperlukan. Kehidupan dan nafas ini kami rindukan Tuhan, memenuhi setiap kami.